Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Irawati Purman Gaul. Saya berasal dari kelas 4 MRKT 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tutorial about Microsoft Project based on the assignments that I've done before, and it's about making a new project, scheduling, budgeting, and the last but not least, reporting progress. Okay, to make a new project, we can click on blank project here. Oke, kita masuk ke tahap data entry, tapi sebelumnya kita akan setting beberapa poin di sini. Yang pertama, kita mau Microsoft Project bekerja secara otomatis. Kita bisa pilih di bagian bawah ini masih manually schedule, kita klik di sini, kemudian kita pilih auto schedule. Kemudian kita akan mengganti tanggal dimulainya project. Kita masuk ke menu project di sini, kemudian kita masuk ke project information. Kemudian di sini ada schedule from, di sini ada dua pilihan. Yang pertama project start date dan project finish date. Project start date kita gunakan ketika kita punya tanggal kapan proyek itu dimulai. Kemudian yang project finish date digunakan apabila kita tahu tanggal di mana proyek tersebut harus selesai. Nah, di sini kita akan menggunakan project start date, kemudian proyek tersebut akan dimulai pada tanggal 24 Juni 2024. Lalu kita pilih OK. Kemudian di sebelah kanan namanya Gantt chart area. Di sini ada tanggal, hari, kemudian di sini ada yang berwarna abu-abu dan putih, abu-abu hari libur, dan yang warna putih adalah hari kerja. Setelah kita mengatur tanggal dimulainya pekerjaan, di bagian Gantt chart area akan muncul garis putus-putus atau titik-titik seperti ini yang menandakan batas awal pelaksanaan proyek. Nah, untuk penanggalan di sini kita bisa ubah dengan cara klik kanan, kita pilih time scale. Di sini middle tier saya akan menggunakan unitnya weeks, kemudian untuk label tab seperti ini, kemudian untuk bottom tier saya pilih unitnya days, untuk labelnya saya akan pilih angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu saya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul pada tanggal 24 Juni 2024 ada garis batas, yaitu tanggal dimulainya proyek. Kemudian untuk mengatur hari libur, hari kerja, jam kerja, kita bisa masuk ke menu project, kita pilih change working time. Nah, untuk proyek kali ini saya ingin pekerjaan dalam 1 minggu ada 6 hari, dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, dan kemudian hari Minggu adalah hari libur. Nah, untuk hari kerja bisa kita atur di work weeks, kemudian kita pilih details, karena saya ingin hari kerja dari mulai Senin sampai dengan Sabtu, jadi saya blok hari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian kita pilih set days to this specific working times. Nah, di sini Microsoft Project sudah punya default dari jam kerja, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kemudian shift selanjutnya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, untuk teman-teman apabila kita mau set days di sini tapi di sini kosong, kita bisa isi secara manual sesuai dengan default yang sudah ada. Tapi satu tips untuk mengisi, kita harus menggunakan aturan waktu 24 jam. Jadi di sini walaupun tertulis 1 PM atau 1 PM, kita harus mengisinya dengan angka 13 karena kita harus menggunakan sistem waktu 24 jam supaya di sini bisa memenuhi syarat. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk hari libur, selain hari Minggu, kita bisa atur di menu exceptions. Misalnya di sini saya membuat hari libur di tanggal 17 Agustus, yaitu HUT RI. Kita pilih tanggal 17, kemudian di name kita isi HUT RI. Kemudian kita klik di start-nya. Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah memilih tanggal 17, di sini start dan finish-nya otomatis masuk ke tanggal 17. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat hari liburnya 5 hari, tinggal blok 5 hari, kemudian isi name-nya. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah kita mengisi working time, nah, di bagian Gantt chart area di sini sudah terlihat perubahan di mana garis abu-abu yang awalnya tadi 2 hari, sekarang jadi 1 hari, di hari Minggu saja. Kemudian pada tanggal 17 Agustus, di sini berwarna abu-abu karena tadi kita sudah setting tanggal 17 Agustus sebagai hari libur. Setelah kita selesai mengatur tanggal dimulainya proyek, jam kerja, hari kerja, dan hari libur, kita masuk ke uraian pekerjaan. Untuk uraian pekerjaan dan durasi, saya akan copy dari file Excel
tugas sebelumnya. Oke, karena tadi sebelumnya kita sudah setting auto schedule, maka ketika kita masukkan uraian pekerjaan dan durasi, maka tanggal dimulai dan tanggal selesai satu item pekerjaan itu langsung terhitung secara otomatis. Kemudian untuk uraian pekerjaan yang sudah kita copy, kita akan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan WBS. Caranya kita blok pekerjaan yang akan menjadi subtask, lalu kita masuk ke menu task, lalu kita pilih indent. Kemudian kita akan mengisi predecessor atau hubungan ketergantungan satu item pekerjaan dengan item pekerjaan yang mendahuluinya. Untuk hubungan ketergantungan ini ada 4 jenis hubungan ketergantungan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada SS atau start to start, yang kedua SF atau start to finish, yang ketiga FF finish to finish, dan yang terakhir adalah FS yaitu finish to start. Di sini untuk predecessor saya akan mengcopy dari file Excel sebelumnya sudah dibuat. Setelah mengisi predecessor, kita bisa memunculkan pekerjaan kritis atau pekerjaan-pekerjaan yang menentukan lamanya durasi penyelesaian sebuah proyek. Caranya, kita masuk ke tab menu Gantt chart format, kemudian kita pilih critical task. Nah, bisa kita lihat di sini yang tadinya berwarna biru berubah menjadi warna merah. Untuk warna merah itu merupakan pekerjaan kritis, sementara yang biru merupakan pekerjaan non kritis. Kemudian di sini ada pilihan outline. Kemudian di bawahnya ada pilihan select. Untuk select sendiri merupakan garis yang berwarna hitam. Jadi select ini membatasi pekerjaan non kritis. Kemudian di bawahnya ada select. Nah, select itu adalah garis yang berwarna hitam. Dia fungsinya untuk menunjukkan batas awal pekerja, batas awal dan batas akhir sebuah batas awal dan batas akhir. Nah, select merupakan kemudian di bawahnya ada select. Select ini yang garis berwarna hitam, fungsinya menunjukkan batas awal dan akhir sebuah pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan galian tanah dilaksanakan dari mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024. Kemudian untuk memunculkan penomoran dari uraian pekerjaan, kita bisa pilih outline number. Kemudian untuk mengetahui durasi atau lamanya pekerjaan ini bisa diselesaikan, kita bisa checklist di project summary task. Untuk project kita kali ini membutuhkan waktu 41 hari untuk selesai. Kemudian di sini untuk membedakan mana pekerjaan kritis dan pekerjaan non kritis, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita masuk ke textiles. Di sini kita pilih item to change, kita pilih critical task. Kemudian untuk color bisa kita ganti misalnya menjadi warna merah, lalu kita pilih OK. Nah, maka semua pekerjaan kritis akan berubah menjadi warna merah. Kemudian cara yang kedua, kita bisa masuk ke menu view, lalu kita pilih highlight di sini, kita pilih misalnya critical. Nah, kalau kita pilih highlight, maka semua pekerjaan kritis akan diberi warna blok kuning seperti ini.
Kita akan lanjutkan untuk membuat budgeting atau RAB. Ada beberapa kolom yang perlu kita buat. Yang pertama, volume, kemudian satuan, harga, dan bobot. Untuk membuat kolom-kolom tersebut, kita akan membuat custom column. Caranya, kita klik kanan di salah satu kolom, lalu kita pilih custom fields. Yang pertama kita membuat volume. Volume merupakan angka, jadi di type kita pilih number, kemudian di number 1 kita pilih rename. Di sini kita beri nama volume, kemudian kita pilih OK. Kemudian setelah volume ada satuan. Untuk satuan kita pilih text, kita rename menjadi satuan. Oke. Kemudian setelah satuan ada harga satuan. Untuk harga satuan kita pilih cost, kita rename menjadi harga satuan. Lalu kita pilih OK. Kemudian untuk setelahnya ada harga, kita pilih cost 2, kita rename menjadi harga. Nah, harga di sini merupakan perkalian dari volume dengan harga satuan. Maka kita masukkan formula, kita insert field number, kemudian custom number, kemudian kita pilih volume, lalu dikalikan dengan kita pilih cost, lalu kita pilih custom cost harga satuan. Lalu kita pilih OK. Oke. Kemudian untuk roll up kita pilih sum. Kemudian setelah harga kita akan memasukkan bobot. Untuk bobot kita pilih number 2, kita rename menjadi bobot. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan formula. Bobot merupakan perbandingan antara harga dengan total harga. Nah, di sini kita masukkan harga, kita pilih cost, kemudian kita pilih custom cost, kita masukkan harga, lalu dibagi dengan total harga. Untuk total harga, kita akan ambil dari RAB yang sudah pernah kita buat. Kita klik kanan, kita copy, masuk ke project, kita paste, lalu di sini kita akan hapus satuan dan angka koma, karena kita nggak butuh itu di sini. Lalu kita kalikan 100, karena bobot itu dalam bentuk persentase. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk roll up, kita pilih pump. Lalu kita pilih OK. Nah, untuk memasukkan kolom-kolom yang tadi sudah kita buat, caranya kita tinggal klik kanan di salah satu kolom, kemudian kita pilih insert kolom, lalu kita cari volume, kemudian kita insert kembali untuk satuan, kemudian kita masukkan harga satuan, lalu kita insert harga, lalu setelahnya memasukkan bobot. Kemudian di sini saya mau untuk durasi, start, finish, dan predecessor itu di hide, jadi kita lock semuanya, kemudian klik kanan, kita pilih hide, lalu di sini saya akan mengisi volume. Untuk volume akan di-copy dari Excel. Kemudian untuk harga satuan dan harga, di sini masih dalam satuan dolar. Kita perlu mengganti menjadi rupiah. Caranya kita masuk ke menu file, lalu kita masuk ke option, kita masuk ke display, kemudian di sini ada currency, kita ganti USD menjadi IDR atau Indonesian rupiah. Kemudian di sini simbol dan placementnya otomatis menjadi rupiah. Lalu kita pilih OK. Kemudian untuk harga satuan kita bisa copy dari Excel. Kita paste. Setelah kita paste, di sini akan muncul perhitungan otomatis. Untuk memastikan data yang kita masukkan dan formula yang kita masukkan sudah benar, total harga yang ada di sini akan sama dengan RAB yang sudah kita hitung di Excel sebelumnya. Dan kemudian di sini bobot akan berjumlah 100%.
Setelah memastikan bahwa perhitungan sudah benar, tampilan ini bisa kita simpan dengan cara kita masuk ke tab menu View, kemudian kita pilih Tables, kemudian kita pilih Save Field as a New Table. Di sini saya akan beri nama RAB Final, kemudian kita pilih OK. Kemudian untuk mengembalikan tampilan menjadi tampilan awal seperti awal, kita masuk ke Tables, kita pilih Entry. Nah, di sini tampilan table sebelah kanan belum berubah. Untuk mengembalikan seperti sedia kala, kita masuk kembali ke Tables, lalu kita pilih Reset to Default. Nah, di sini tampilan table sebelah kanan sudah sesuai seperti yang sebelumnya. Kemudian apabila kita ingin mengembalikan ke format RAB sebelumnya, kita bisa masuk ke menu Tables, lalu kita pilih RAB Final. Nah, sudah muncul tampilan RAB. Kemudian kita akan mengisi resource name. Caranya, pertama kita copy task names. Jadi kita copy, kemudian kita paste di bagian resource sheet, di resource name, kita paste special, text data, lalu oke. Kemudian untuk type, kita akan ganti dari Word menjadi material. Caranya, kita masuk ke menu resource, kemudian kita masuk ke information. Di sini ada type, kita pilih material. Lalu kita klik OK. Nah, di sini semua sudah berubah menjadi material. Kemudian kita akan mengisi standard rate di sebelah sini. Kita akan copy dari Gantt chart, kita blok, copy. Kemudian pada bagian material, kita akan copy satuan. Untuk mengisi resource name ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengisi satu persatu secara langsung di Microsoft Project, atau cara yang kedua yaitu untuk mengisi sekaligus dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Untuk cara yang pertama, kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih Assign Resources. Kemudian misalnya untuk pekerjaan galian tanah, kita akan mengisi unit di sini sesuai dengan volume pekerjaan. Lalu kita pilih Assign, lalu kita pilih Close. Kemudian di sini akan muncul pekerjaan galian tanah. Untuk cara yang kedua, kita masuk ke resource sheet, kemudian kita copy resource name, kita masuk ke Excel, kita paste, kemudian kita masuk ke Gantt chart, kita copy volume, paste di Excel. Oke, lalu kita akan memasukkan rumus di kolom sebelahnya, yaitu rumusnya sama dengan resource name dan tanda kutip setelah memasukkan rumus, kita bisa drag ke bawah supaya semua terisi. Kemudian kita blok, kita copy, masuk project. Kemudian untuk memastikan resource name sudah benar, kita akan add new column. Di sini kita pilih cost. Nah, apabila sudah sama harga dengan cost, maka rumus yang kita gunakan sudah benar. Setelah membuat RAB, kita akan mencoba membuat laporan cash flow. Caranya kita masuk ke menu report, lalu kita pilih cost, kita pilih cash flow. Yang sebelah kanan bisa kita hapus. Kemudian untuk yang sebelah kiri, kita akan coba edit. Units kita ganti menjadi weeks, kemudian date format menjadi week 1, week 2 from start. Kemudian kita pilih OK. Akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita copy paste. Kemudian di sini kita akan coba edit
unitsnya menjadi days. Lalu di sini kita akan coba membuat cash flow di 1 minggu pertama, yaitu dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Klik OK, jadinya seperti ini. Kemudian hasil ini bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel. Caranya kita masuk ke report, kemudian visual report, kita pilih cash flow report. Di sini untuk levelnya saya pilih days, lalu kita klik view. Nah, di sini kita bisa masuk ke task usage. Di sini kita bisa expand jadi per hari. Seperti ini. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat laporan progres. Kita kembali ke Gantt chart. Kemudian kita akan mencoba membuat laporan progres. Di sini kita perlu membuat beberapa kolom custom seperti sebelumnya, yaitu kita akan membuat kolom untuk progres minggu lalu, progres minggu ini, progres sampai dengan minggu ini, deviasi, dan progres rencana. Caranya sama seperti sebelumnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih custom field. Di sini kita masuk untuk tipe number, kemudian di number 3 kita rename menjadi progres minggu lalu. Oke. Kemudian untuk roll up kita pilih bank. Kemudian untuk nomor 4 kita rename menjadi progres minggu ini. Oke. Kemudian kita masukkan formula. Kita masukkan number. Kita pilih custom number, yaitu number 5 dikurang minggu lalu. Kemudian roll up kita pilih kemudian untuk nomor 5 kita rename menjadi progres sampai dengan minggu ini. Kemudian kita masukkan formula, kita insert field CWP dibagi total RAB yang sebelumnya, yaitu 184.025 dikali 100. Kemudian kita pilih OK. Lalu roll up, kita pilih sum. Kemudian untuk nomor 6 kita rename menjadi progres rencana. Di OK. Kemudian kita masuk ke formula. Di sini kita insert field PCWS. Kemudian dibagi total RAB 2402 dikali 100. Pilih OK. Roll up kita masih pilih sum. Kemudian untuk nomor 7, nomor 7 kita rename menjadi deviasi. Oke. Kemudian kita masukkan formula, kita masuk ke field, kita masuk ke number, custom number, progres sampai dengan minggu ini dikurang progres rencana. Kalau kita pilih all up, musim sama. Kemudian kita pilih OK. Kita masuk ke menu view, tables, kita masuk ke bagian entry.
sini kita insert kolom. Yang pertama kita masukkan volume, kemudian kita insert satuan, lalu kita insert kembali bobot, kemudian kita insert progres minggu lalu, kemudian kita insert progres minggu ini, kemudian kita insert progres sampai dengan minggu ini, kemudian progres rencana, lalu yang terakhir kita masukkan deviasi. Untuk kolom durasi sampai dengan resource name kita bisa hide terlebih dahulu, kita blok kanan, lalu kita pilih hide column. Nah, kemudian kita akan menyimpan tampilan ini. Caranya kita masuk ke view, tables, kemudian save field as a new table. Di sini saya akan beri nama progress final. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke tables, kita masuk ke entry. Kita akan mengembalikan ke tampilan seperti semula, kita pilih tables, lalu kita pilih reset to default. Kemudian kita akan mencoba membuat progres minggu pertama, tapi sebelumnya kita akan setting Gantt chart-nya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke tab menu pelaksanaan. Apabila teman-teman belum memiliki tab custom seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dengan cara klik file, lalu pilih options, kemudian pilih customize ribbon. Lalu untuk menambahkan tab custom, kita bisa pilih new tab, kemudian tambahkan new group. Di sini ada 4 group, 1, 2, 3, 4. Kemudian di dalamnya ada beberapa comments seperti Gantt chart wizard, scroll to task, set baseline. Semuanya ini bisa diambil dari comments yang ada di sebelah kiri. Tinggal pilih dari all comments. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan comments di custom 1, di grup custom 1, kita pilih all comments. Misalnya saya mau menambahkan Gantt chart wizard, kita cari Gantt chart wizard. Ini, kemudian kita pilih add, dia akan muncul di sini. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita akan lanjutkan untuk setting Gantt chart. Kita masuk ke menu pelaksanaan, kita pilih Gantt chart wizard. Kemudian di sini kita pilih next. Di sini kita pilih custom Gantt chart, next, pilih yes, next, next, next. Kemudian di sini kita pilih baseline and slide. Kemudian next. Ini custom task information. Next. Untuk left kita pilih percent complete. Kemudian di bawahnya kita pilih schedule duration. Next. Di sini percent complete. Di sini kita pilih schedule finish. Kemudian kita pilih next. Lalu di sini kita pilih next. Lalu di sini next. Kemudian kita pilih formatted. Lalu kita pilih exit wizard. Muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan, lalu pilih set baseline. Kita pilih set baseline. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke menu view, kita masuk ke tables, kita pilih progress final. Lalu di sini kita akan simpan save as a new project. Kita pilih save as. Lalu kita beri nama week 1. Lalu kita save. Kemudian untuk membuat progress, kita akan set cut off date. Caranya kita masuk ke menu pelaksanaan, kita pilih project information. Lalu di sini kita isi current date dan status date. Karena kita akan membuat progress di minggu pertama, maka kita akan membuat current date
di tanggal 29. Kemudian status date juga di tanggal yang sama. Kalau kita klik OK. Misalnya di minggu pertama, pekerjaan yang direncanakan dikerjakan pada minggu pertama adalah pekerjaan jalan tanah, dan dimisalkan untuk minggu pertama semua pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal, maka untuk mengisi progres minggu ini, kita pilih pekerjaan galian tanah, lalu kita pilih mark on track, yang artinya pekerjaan tersebut terlaksana sesuai dengan jadwal. Kemudian kita bisa melihat di sini ada progres sebesar 1,15%. Dan di sini deviasinya 0 karena tidak ada perbedaan antara progres rencana dan progres yang terlaksana. Kemudian untuk memeriksa progres yang sedang berjalan, kita bisa masuk ke menu pelaksanaan, lalu kita pilih Project Statistik. Nah, di sini kita bisa lihat variance, ini artinya perbedaan antara rencana atau baseline dengan aktual. Jadi karena pekerjaan tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana, jadi di sini tidak ada keterlambatan yang terjadi. Oke. Kemudian kita akan masuk ke progres minggu kedua. Kita save as terlebih dahulu menjadi minggu kedua. Kita save. Untuk membuat progres minggu kedua, yang pertama kali kita lakukan adalah memindahkan progres sampai dengan minggu ini, kita copy, kita paste di progres minggu lalu. Kemudian kita setting cut off, kita masuk ke pelaksanaan, pilih project information, kemudian di sini current date kita ganti menjadi tanggal 6, lalu status date juga sama menjadi tanggal 6, lalu kita pilih OK. Kemudian kita akan memasukkan progres minggu ini. Untuk pekerjaan galian tanah masih sesuai dengan jadwal. Lalu untuk pekerjaan urukan pasir, di sini kita akan membuat pemisalan bahwa dia tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita pilih yang reschedule work. Nah, kemudian untuk pekerjaan discourse, di sini kita akan membuat pemisalan bahwa karena sesuatu dan lain hal, pekerjaan tersebut terlambat 2 hari. Caranya kita masuk ke menu task, kemudian kita klik Gantt chart, kita pilih resource usage, kemudian di sini di details kita klik kanan, kita pilih actual work, lalu kita cari pekerjaan discourse ini, kemudian kita isi di actual work. Misalkan untuk pekerjaan terlambat 2 hari, jadi kita mundurkan di hari pertama dia uangnya 0, kemudian di hari kedua juga 0, kemudian di hari ketiga baru diisi 10, di hari keempat 10, sudah kita masukkan progres, kemudian kita kembali ke Gantt chart, kita pilih Gantt chart. Maka progres minggu ini sudah masuk. Untuk semua pekerjaan di minggu kedua sudah masuk progres, kita bisa cek progres, kita masuk ke pelaksanaan, kita pilih project statistik. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa setelah kita memasukkan progres minggu kedua, di sini muncul variasi 2 hari atau keterlambatan 2 hari. Awalnya pekerjaan direncanakan selesai pada tanggal 9, tapi karena di minggu kedua terjadi reschedule untuk 2 pekerjaan dan keterlambatan 2 hari untuk pekerjaan discourse, maka terjadi kemunduran selesai pekerjaannya itu menjadi tanggal 12 Agustus. Jadi ada keterlambatan 2 hari. Kemudian di sini kita bisa lihat di deviasi,
yaitu minus 9,39, di mana ini terjadi karena progres aktual untuk minggu kedua itu tidak bisa mencapai progres rencana. Jadi kita mengalami kemerosotan sebanyak 9,39%. Gitu. Kemudian kita akan coba buat untuk progres minggu ketiga. Caranya sama, kita save as terlebih dahulu menjadi minggu ketiga. Lalu kita save, kemudian kita copy progres sampai dengan minggu ini. Kemudian kita setting cut off ke tanggal 13. Oke. Kemudian untuk minggu ketiga, misalnya untuk pekerjaan galian masih tetap berjalan sesuai dengan rencana smart contract. Kemudian untuk urukan pasir sama smart contract. Lalu untuk pekerjaan base course di sini smart contract sama seperti rencana, sesuai dengan rencana. Kemudian untuk pekerjaan pemasangan UDITCH, di sini kita buat pemisahan bahwa dia mengalami keterlambatan. Kita masuk ke menu task, kita pilih resource usage, lalu kita cari UDITCH, pemasangan UDITCH. Nah, di sini 3, misalnya kita mengalami keterlambatan sebanyak 1 hari, di hari pertama 0, hari kedua 3, hari ketiga 3, 3, 3. Kemudian kita kembali ke line chart. Nah, di sini bisa kita lihat di pekerjaan urukan pasir muncul tanda checklist bahwasannya di sini pekerjaan ini sudah terselesaikan. Untuk pemasangan UDITCH, misalkan kita mau beri notes, kita tinggal klik kanan, kita pilih notes, kita kasih catatan bahwa pengiriman UDITCH hari pertama gagal dikarenakan UDITCH tidak memenuhi spesifikasi teknik spesifikasi. Nah, di sini nanti muncul logo atau bentukan notes. Ketika kita arahkan kursor, notesnya akan muncul. Kemudian di sini kita juga bisa lihat masih terjadi kekurangan progres, di mana masih deviasinya masih minus, ya. Berarti progres minggu ini tetap belum mencapai progres yang direncanakan. Kemudian kita coba lihat di project statistik. Di sini masih terjadi keterlambatan selama 2 hari. Jadi kalau pengen dia keterlambatan ini tidak jadi, berarti harus dipercepat untuk pekerjaan-pekerjaan kritis. Misalnya kerjaan base course, lalu kerjaan RCC, dan lain sebagainya. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye.